Sintayong bocorkan target kepada media Korea Selatan, legenda timnas Indonesia beri wejangan. Pemain kejutan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Banggakan timnas Indonesia, Sintayong bocorkan target kepada media Korea Selatan. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengaku bangga selama menangani skuad Garuda. Hal itu ia ungkapkan kepada media Korea Selatan Best 11. Sebagaimana diketahui, Sintayong diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu 28 Desember 2019 di Stadion Pakansari Bogor. Saat itu ranking FIFA timnas Indonesia sangat buncit alias berada di peringkat 175 dunia. Namun kini ranking FIFA timnas Indonesia melesat tajam hingga menempati peringkat 145 dunia per 26 Oktober. Artinya juru taktik 53 tahun itu berhasil menaikkan ranking FIFA timnas Indonesia hingga 30 anak tangga. Kepada media Korea Selatan Best 11, Sintayong menceritakan proses melatih skuad Garuda dari awal hingga kini menaikkan ranking FIFA. Coach Shin pun merasa bangga bisa mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia. Bukan hanya bangga, ia semakin percaya diri bahwasannya skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Belum lama ini kami naik peringkat ke 145 dan saya merasakan pencapaian. Kini saya punya kepercayaan diri untuk membidik Olimpiade Paris 2024 dan Piala Dunia 2026. Bagi saya, ini adalah rangsangan dan penggerak yang menciptakan energi. Saya sangat senang, saya sangat bahagia di Indonesia, ucap Sintayong. Tak hanya itu, Coach Shin juga berterima kasih kepada para pecinta sepak bola tanah air yang telah mendukungnya selama menukangi timnas Indonesia. Bahkan pecinta sepak bola tanah air telah mengapresiasi Sintayong yang mampu bekerja keras dalam membentuk timnas Indonesia menjadi tim yang dapat diperhitungkan dunia. Di akhir masa kontraknya, kini menarik untuk dinantikan nasib Sintayong ke depannya bersama skuad Garuda. Pemain kejutan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Andi Setio. Andi Setio berhasil kembali ke timnas Indonesia usai lebih sering absen dari skuad Garuda sejak dilatih Sintayong sejak 2020. Terakhir, Shin memanggil Andi Setio ketika timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan, yakni di FIFA Matchday September kemarin. Namun penggawa Persikabo tersebut hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Kini Andi Setio sendiri mendapatkan kesempatan kembali usai membela timnas U24 asuhan Indra Syafri di ajang Asian Games beberapa waktu yang lalu. Kedua, Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi juga comeback ke timnas Indonesia. Kiper Persis Solo ini 10 bulan tidak memperkuat skuad Garuda akibat cedera yang berkepanjangan. Karir sang pemain pun penuh dengan cobaan. Penjaga gawang asal Tajur Halang ini kerap didera cedera parah yang berulang-ulang, namun kemampuannya tidak menurun. Riyandi menggeser posisi Syahrul Trisna di timnas Indonesia. Bersama Persis di BRI Liga 1 musim ini, kiper berumur 23 tahun tersebut 8 kali kebobolan dari 6 partai dan hanya sekali clean sheet. Ketiga, Adam Alis. Pelan-pelan Adam Alis mulai mengunci satu tempat di timnas Indonesia. Gelandang Borneo FC ini memang sempat tidak dipanggil ketika melawan Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober kemarin. Namun Adam Alis bermain sebagai starter saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan pada bulan September 2023. Ia bermain hampir full sebelum digantikan pada menit ke-85. Adam Alis sendiri menjadi bagian penting dari Borneo FC di BRI Liga 1 musim ini. Karena performanya, Pesut Eta mampu memimpin klasemen sementara dalam beberapa pekan terakhir. Piala Dunia U17 semakin dekat, legenda timnas Indonesia beri wejangan.
Piala Dunia U17 yang akan bergulir tinggal menghitung hari turut mengundang perhatian legenda sepak bola Indonesia Fakhri Husaini. Sebagaimana diketahui, Fakhri Husaini sendiri merupakan pelatih yang lekat dengan tim usia muda. Salah seorang gelandang terbaik timnas Indonesia pada era 90-an tersebut sempat menangani tim Indonesia U16. Waktu itu ia sukses membawa Bagas Kava dan kawan-kawan meraih gelar juara Piala AFF U16 2018. Saat ini pun ia berstatus sebagai Direktur Akademi Deltras FC di Sidoarjo. Mengenai kiprah di Piala Dunia U17, Fakhri menilai kendati 3 lawan yang akan dihadapi Indonesia pada level grup yang relatif asing, hal ini bukanlah sebuah masalah. Fakhri justru mengakui bahwa hal tersebut akan menjadi modal berharga bagi timnas U17 Indonesia ke depannya. Di level usia muda tidak ada perbedaan jauh antara tim-tim yang ada saat ini. Berdasarkan pengalaman saya memegang tim U17 pada 2018 lalu, asal pelatih diberi kewenangan penuh, peluang tersebut sangat terbuka, ucap Fakhri Husaini. Kendati demikian, ia mengingatkan para pecinta sepak bola Indonesia tak memberi beban terlalu berat kepada tim besutan Bima Sakti. Sebab Fakhri beranggapan bahwa para punggawa timnas Indonesia U17 merupakan para pemain masa depan Indonesia.